Hari ini Rasman mau laporin lah orang. Nggak usah gila-gila laporin lah. Si Rasman aja bentar lagi bakal naik guys laporannya. Ya. Yang dari Bang Hotman. Terus kelakuan tidak baik di dalam persidangan, ya kan? Itu udah ditarik juga kan? Dia bikin statement ini cuman untuk mengulur-ngulur aja dan kayak balas dendam gitu. Karena kan sekarang kliennya udah masuk ya kan. Jadi dia sebagai pengacara itu tidak profesional. Dia menjadikan suatu kasus tuh jadi kepribadi. Makanya dia emosional sampai gebrak-gebrak meja, sampai dia sampai dia mengata-ngatai ibunya segala macam ya kan. Nggak profesional dia sebagai pengacara. Emosionalnya, EQ dan IQ-nya itu harus nyambung. Karena apa? Sebagai pengacara itu mereka harus mempunyai karakter yang satu, etikanya baik di dalam persidangan. Kedua, membantu atau membela kliennya. Walaupun salah atau benar itu nggak apa-apa guys. Karena kan di dalam persidangan itu nanti yang mengetok siapa yang bersalah itu hakim. Tapi sebagai pengacara itu dia bakal memberikan jawaban dan penjelasan gitu kenapa sih bisa terjadi sama ini. Tapi kan nggak harus gebrak-gebrak meja, nggak harus ditunjuk-tunjuk hakimnya ya kan. Katanya kodok busuk saya berhasil selama 7 bulan. Benar kan, dari awal aku bilang ini ya. Awalnya kenapa Rasman ini menjadi pengacaranya Fadel, karena itu adalah strateginya dari Marissa Icha dan Fitri, ya. Karena mereka ini sudah tahu strateginya. Kalau Nikita Mirzani ini orangnya gampang emosi, ya kan, gampang marah gitu. Jadi kenapa ini sampai 7 bulan? Selama 7 bulan ini kalau kalian lihat LP-nya yang ngelaporin ke Nikita itu banyak guys. Tapi nggak jalan karena UU ITE segala macam ya kan. Sampai ada pertikaian di kantor Jaksel gimana sih ya kan. Gitu loh. Ya, jadi ini cuma strateginya Marissa Icha dan Fitri ya. Dan itu sudah terucap langsung dari Rasman. Waktu ketika Loli itu keluar kabur dari rumah aman, dia sendiri kan terucap bilang, iya Loli minta ditelepon sama Fitri Sauteru. Kalau dia pengacara yang baik, kalau dia pengacara yang itu, tenangin dulu anaknya. Mau gimana apapun, Loli Laura Mezani ini adalah anaknya Nikita Mirzani, bukan anaknya Fitri Sauteru. Ya. Janganlah menghancurkan hubungan ibu dan anak, ya, gitu loh. Jadi kita harus tunggu statement dari Loli Laura Mezani ya. Kita tunggu. Karena kalian bisa lihat guys. Kemarin ini kayaknya setahun 2 tahunan lebih ini huru hara pasti ada yang mensupport, ya. Dan terlahirlah dalang-dalangnya ya kan. Dia bilang, saya ikut campur, ya itu hak saya tahu anak ini sudah 5 tahun lebih ya. Saya punya hak untuk ikut campur. Kan itu statement yang goblok gak sih guys? Hah? Semua orang itu bisa ikut campur. Tapi nilainya positif atau negatif ya. Yang kalian ubek-ubek ini adalah hubungan ibu dan anak. Merasa bangga gitu. Ya, masa bangga gitu udah sampai bikin ibu dan anak berantem. Fit, lu bangga gitu ya? Apa yang lu banggain? Rumah juga bukan punya elu. Ya, gue udah sampai cek IMB-nya anjir. Ya, sampai tanahnya gue cek. Ya, ternyata itu ada persepakatan kamu sama JHL, tapi itu biarlah nanti. Itu karena ranah sengketa. Jadi kalau misalnya kalian ngomong gitu ntar kalian nggak ngerti gitu ya. Kenapa Fitri ini bisa tetanggaan sama JHL? Itu panjang guys ceritanya ya.
Karena aku sudah ada titipan juga tidak boleh membahas itu untuk sementara ini. Bukannya nggak boleh, jangan dulu dibahas. Karena apa? Nanti ada surprise gitu loh buat Chen. Terus arsiteknya itu dibayar nggak? Yang Antonio Liu nggak, gue nggak tahu. Tapi kalau misalnya orang-orang lain seperti tukang daerah residence, terus pertanahannya itu nggak dibayar. Sampai ada orangnya datang ke aku minta speak up, tapi katanya udah ada sindikat, dia bakal bayar gitu. Kalah CIA sama Kayoke. Cece bisa jadi dukcapil. Aku ini sudah mencoba untuk melantikan diri untuk menjadi anggota DPR pemberantas ani-ani. Walaupun aku pernah jadi ani-ani ya guys, ani-ani pelakor lah ya. Jadi kalau ada teman-teman gue jadi pelakor juga, gue masukkan mereka, ya kan? Ya, si Gayung Pinky Lope segala macem. Ini udah ada pasalnya nih ya. Awalnya viral dulu aja biar teguran sosial dulu aja, ya kan? Nextnya itu. Aku sudah melampirkan resume aku, ya kan? Aku tahu cara gimana ani-ani untuk memelet laki-laki itu. Aku sampai telusuri di mana dukun-dukunnya. Ada yang di Sukabumi, ada yang di Pik, yang di Pik Cuco loh. Itu dalam perumahan, dalamnya itu Sanctuary Nyi Kidul, ijo-ijo gitu. Cucok loh itu dalam perumahan Pik. Gue baru tahu. Setahu aku dukun-dukun itu ya di Kalimantan, ya kan, di perdesaan gitu ya. Ini ada salah satu di komplek Pik ya guys, ijo-ijo ya. Dipanggilnya Bunda. Ada yang tahu nggak nih? 1.100 orang yang nonton, ada yang tahu nggak dukun yang dalam perumahan Pik? Terus masuk ke dalam ruangannya ijo-ijo ya. Di rumahnya itu guci-guci semua. Ya. Spill dukun Pik, jangan kau pasti ini pasti netizen ada yang mau ngerebut laki orang nih, sampai sepil dukun orang nih. Ngapain kalian nanya dukun-dukunnya di mana, ha? Laki siapa yang kamu mau guna-gunain? Share mana Piknya? Dukun elit ya, dukun elit. Umur Gucci Gang ya, Gucci Cina ya dukunnya. Iya kayaknya sih. Ani-ani nih yang komen nih ya pasti nih ya. Lagi kurang transparan kalau gitu nanya-nanya dukun ya kan. Laki-lakinya sudah mencari ani-ani yang lain. Ya guys, sebagai salah satu alumni ani-ani, ya kita nggak bisa berdiri teguh gitu ya, kayak merasa petang-peteng. Ani-ani itu banyak ya kan, saingan banyak, apalagi peletnya dukunnya tak kuat-kuat ya kan. Kamu punya apa? Punya tete, bencong juga punya tete, say. Yo ke DPR pemberantas war-war iya betul. Kalau Fit nggak ikut ani-ani, Fit kalau nggak ikut jadi ani-ani biar nggak dapat duit kak. Dia itu mucikarinya. Emang jadi ani-ani gimana caranya, Cek? Janganlah kau berhijab, ya kan? Istighfar. Ani-ani itu buat perempuan-perempuan atau bencong yang kehilangan arah, ya kan? Yang merasa dia cantik, ingin menginjak semua harta dan martabat laki-laki bisa dipegang karena uang. Janganlah. Makanya kenapa aku tobat. Aku mantan ani-ani ya guys. Aku harus mengakui. Jadi aku tahu gitu caranya gimana, ya kan? Janganlah begitu. Bejir Yoga, gue lagi masak sampai ngakak terkencing-kencing. Kadang bener loh omongannya. Ya karena gue ani-ani guys. Gue pernah jadi ani-ani, jadi gue tahu kalau misalnya gue ibu solehah ya, istri yang baik, ngomongin ani-ani enggak.
nggak nyambung, ya. Gimana kita memberikan sesuatu contoh tapi kita nggak tahu kehidupan itu, ya kan? Kalau aku kan pernah. Tidak nggak bangga juga ya guys. Cani Ani Insa ketemu Tutu, iya betul. Mantan antinya udah jompo sekarang, udah koyoan semua em. Kak Fitri punya duit gak sih? Punya, tapi gak sebanyak yang kalian pikir. Guys, logika ya. Kemarin kan tuh ada ibu-ibu yang nagih hutang. Kalau misalnya dia gak punya hutang, ya tidak merasa, tanya gitu, Bu, mana hutang saya? Mana buktinya? Kalau ada buktinya itu nama atas nama saya, pinjaman saya bayar. Kan enggak, malah jawabnya, nanti saya bagi-bagi sembako. Itu urusan apa, siapa yang suruh? Nanti saya akan laporkan. KTP, nama, nomor plat, nomor apa kendaraannya di up sama dia. Terus ujung-ujungnya dia bilang, aduh, saya punya hutang. Itu gerbang saya aja apa harganya 5 miliar. Apa korelasinya? Ya. Misalnya nih, kita paket COD gitu, beli sambal beli bis ini, ditagih sama Gojeknya. Bu, ini sambal beli bisnya 20.000. Saya nggak mampu bayar sambal beli bis ini. Tuh, tagar saya 5 miliar. Ya kan, sambal beli bisnya tetap harus dibayar kan guys? Ya kan? Ya, mau 20.000, mau 5 miliar. Ini adalah kewajiban lu. Nggak ada hubungannya sama pagar lu yang 5 miliar anjir. Ya nggak? Sambal beli bis boleh lah kali sponsor, ya kan? masuk loh, masuk iklan loh ini, 1.100 orang loh yang nonton sambal beli bis, ya kan? Kirain suara kentut lo kayak enggak. Ya kursi kali. Kalau kentut nah gue pasti ngomong guys, ngapain kentut aja bohong. Enggak kentut. Sumpah gue gak kentut. Ya ampun. Guys, seorang kentut aja lu ngasih fitnah sama gue. Guys, kalau gue kentut, lu bilang maaf ya guys, kentut, ya kan? Enggak, gue kagak kentut. Nanti lu flashback aja kayaknya. Oh, ini nih. Aduh, heboh kali. Nggak kentut, bener. Iya, beli bis endorse kali ya. Gue langsung minum cocor gitu. Jangan juga ntar apa, sakit peyut. Jangan. Kak, anaknya NM mau preskon, ada yang ketar-ketir ya. Betul, itu yang aku tunggu guys. Semoga kita doain ya guys. Ini aku nggak bercanda ya. Semoga hubungannya Laura dan Nikita saling memaafkan. Satu itu. Kedua, mereka perlu waktu untuk saling percaya lagi, ya kan? Saling sayang. Jadi nggak mungkin besok wartawan bilang kapan masuk lagi, kapan tinggal serumah lagi, kapan Loli itu pertanyaan receh sekali guys, ya. Kedua orang yang pernah kehidupannya disorot sama jutaan orang, ya, dihujat, di apa, mereka perlu waktu untuk hatinya damai, ya. Terus kedua, saling introspeksi diri, di mana ya kan mungkin nih kita kekerasan, mungkin Loli terlalu nakal, ya. Itu mereka perlu momen itu. Jadi kita mendoakan yang terbaik untuk ibu dan anak, ya. Apapun yang sudah terjadi nggak bisa di take back. Tapi jalan ke depannya kita melangkah, kita bisa lebih hati-hati lagi. Mungkin, ya. Sebelum live, sebelum nanti bikin statement, dipikirin lagi, ya kan? Gitu, ya. Dan nanti kalau misalnya ada statement Loli bikin perkataan ini itu, kalian juga pikir dulu gitu ya. Oh, itu penyebabnya, ya kan? Kita ya, ini 1.100 orang yang nonton ya. Kita sebagai anak, ya kan? Kita lahir di dunia ini pasti ada orang tuanya kan. Pasti kita punya kesel. Kita punya merasa apa? Lagi jengkel, kecewa sama orang tua kita. Pasti ada clash-nya, guys, ya kan? Namanya
satu rumah ya, satu keluarga ya kan, beda beda prinsip, beda ego ya kan, saling punya ego, itu rumah. Tapi kalau misalnya ada orang, nih misalnya ya, aku ngadu sama tanteku, tante si mama ini tadi ngejewer aku, mama galak banget, terus tante lawan mamamu kurang ajar. Ya bukannya kita diredahkan emosi kita ya kan, malah disupport untuk jadi kurang ajar. Jadi kan dia cari ketemu sama orang yang salah ya kan, gitu. Harusnya udah sama tante, yuk kita cooling down dulu, yuk kita jalan-jalan, yuk kita beli es krim dulu, sour Sally. Udah nanti biar tante yang ngomong sama mama. Mungkin mama lagi kesel sama kamu yang kena. Mungkin mami lagi lagi kesel sama papa, kamu yang kena gitu kan. Itu pasti ada alasannya guys. Kalau orang yang emang niatnya baik, tapi kalau orang emang niatnya pengen ngejahatin orang, nggak kayak begitu. Ya. Baca dong Kak komen-komennya apa? Komen-komennya apa? Coba gini ya, gue diem dulu nih ya, gue baca komen-komennya nih. Kayak di Amerika sudah pagi ya, jam 5.30. C kan Niki kan akan masuk nggak tahu. Aku bukan instansi yang bisa tahu itu gimana kasusnya. Satu kata lawan, inget banget Sahrul. Ya lawan, aku lawan. Andur itu Andur. Duta Tabayun Cenah Fitri ya. Duta Tabayun yang bentar lagi bakal masuk penjara. Sekali live sama Mael dong kayak udah pernah di TikTok. Udah pernah sayang di TikTok. 2 kali malah. Sekali sama Mami Bella, sekali lagi aku berdua di TikTok ya, karena dia jarang main Instagram kalau nggak salah. Apa benar Dokter Oki dipulangkan HP-nya? Nggak tahu. Kalau aku nggak tahu guys. Ya. Dan nggak semua pertanyaan kalian aku harus jawab juga gitu loh, ngerti nggak sih? Karena apa? Mungkin aku nggak tahu, jadi nggak mau sok tahu. Satu itu. Kedua, aku nggak mau ikut masalah yang orang lain yang aku nggak tahu gitu. Ci kapan mau satu meja sama Kak Niki? Gini loh, aku jelasin ya. Ada perdamaiannya aku sama Niki itu adalah urusan aku dan Niki. Mungkin selama 4 tahun ini aku pernah berantem, pernah huru-hara sama Niki. Pernah huru sama Niki. Perlu proses untuk sama guys ya. Ada rasa kekecewaan, ada rasa kayak nggak percaya atau apa. Itu lah, kita sebagai manusia yang pernah berantem sama seseorang pasti jaga jarak. Ya kan, hati-hati gitu loh. Jadi jangan memaksakan gue sama Niki itu harus satu meja atau apa. Yang penting ada itikat baik, aku dan Niki itu damai ya. Jadi jangan menggambarkan semua itu harus sempurna gitu. Aku ke Indonesia ketemu sama Nikita, foto, makan, traveling bareng. Jangan diekspektasikan begitu, jangan. Apakah KM memiliki tato? Nggak tahu. Gua nggak pernah ngewong, jadi nggak tahu. Mau gue tanyain sama orang yang tahu. Betul, penting udah adem dulu ya. Tanyanya sama istrinya, jangan sama aku. Ya. Bu Nani tuh. Tapi sudah nggak blok-blokan lagi kan? Nggak. Malah, ini aku spill ya guys. Ini receh sih. Kemarin nih kita follow aku tapi udah di unfollow lagi nih. Mana ya? Sabar. Kemarin di follow sebentar. Mana sih? Kemarin gue di follow back tuh. Cuma udah di unfollow lagi. Ya. Gue pernah di follow sama Nikita tuh. Follow back. Tapi udah di unfollow lagi, is okay lah. Pertemanan itu nggak perlu harus saling followan. Ya. Ada mungkin kita nggak cocok berteman, cuman cocok saling mensupport satu dan lainnya secara online ya guys. Ya.
Oke? Gitu. Tapi ini ada jejak digitalnya. Nikita Mirzani pernah follow aku. Ya? No. Aduh, jangan sampai. Hampir kepencet sharing. Tapi tetap teman kok. Aku tuh sebenarnya nggak pernah ketemu sama Nikita, guys. Pernah live bareng, tapi itu 5 tahun yang lalu. Kak, katanya FS pengacaranya si Hotman. Lah, Hotman aja. Nah, ini nih. Ya, orang bilang pengacaranya si Hotman. Aduh, tete gue tubrot lagi. Sabar ya, guys. Gue saksinya Yoke berantem sama Nikita masalah di sel. Iya, itu manusiawi, guys. Logika aja, guys. Si Andur ngatain Hotman gimana jadi pengacaranya. Iya. Mungkin Niki melagak untuk kata nepos kamu surah Niki. It's okay. Aku paling orang nggak pernah mau disuruh-suruh atau disetir gitu. Kalau misalnya orang kita, Yoke tolongin aku dong bahas ini. Aku pikir dulu dampaknya apa, positif negatifnya apa, ya. Kalau misalnya emang ada nilai positifnya aku ngomongin. Makanya kenapa aku kemarin ngomong, guys, tolong jangan telepon aku, jangan apa, itu buat Nikita. Ya. Tapi udah dikelirin kok. Kemarin mungkin kita lagi emosi atau apa, lagi fokus, apalagi kurang sehat atau apa. Jadi manusiawi. Aku tuh paling nggak suka apa diatur-atur gitu, ya. Instagram sampai aku bilang udahlah, mending nggak usah hubungan gitu, ngerti nggak? Tapi kalau dipikir-pikir lagi ya, mungkin dia ngomong gitu karena ada sesuatu gitu loh. Jadi aku perlu juga waktu untuk memproses gitu. Kok bisa sih dia telepon aku gitu loh? Tiba-tiba Yoko berantem sama Niki. Enggak tiba-tiba, ada alasannya. Ada ikut tapi enggak di depan kamera. Siapa? Apalagi cepat pertanyaannya. Katanya tadi gua nggak bahas. Oh ya, itu dia kan karena di climax slowly dikit lagi mau ending. Betul. Ya dulu aku kesel banget sama Kak Yoko pas berantem reseller, tapi aku baru tahu Yoko diancam nepos Andur. Iya, guys. Logikanya gini ya. Gua masalah sama si Niki. Yang ngancam gue si Fitri. Enjong gak tuh? Ya. Kalau gua enjong-enjongan sama si Niki, Niki lu enjong, lu bencong, lu enjong, lu bencong. Biasa. Ya. Terus tiba-tiba ada orang bilang, awas ya lu di Amerika dan nanti keluarga lu gua samperin. Ih, gue jadi marahnya sama si Fitri gitu, ngerti gak? So petang-peteng. Tapi jadi ada alasannya, ya. Kalau itu tidak ada kalau misalnya aku tidak pernah dilabrak sama Fitri, kalian gak bakal tahu siapa Fitri ini. Cuman dari mulut gue 5 tahunnya gue ngomongin Fitri ini anak durhaka, Fitri ini pelakor, Fitri ini mucikari, Fitri ini ani-ani, Fitri ini penipu, Fitri ini ibu durhaka, ibu yang jahat sama anak-anak tirinya, ya kan? Kita nggak tahu siapa bapaknya siapa, ya kan? Dari anak-anaknya, kan kalian nggak tahu. Tapi jejak digitalnya ada. Kalian nggak tahu Fitri punya checking, kalian nggak tahu Fitri punya hutang, ya kan? Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum aku istirahat, sayang? Sudah berapa jam nih? Sudah 52 menit. 5 menit lagi aku udahan ya. Coba, ada lagi? Markus, itu Markus bener. Mau tanya emang Coach Cencen admin judol? Iya, dia ada hubungannya sama judi online. Giliran ditantang kicep emang, betul. Kalau nggak kicep patung kali, guys. Tapi udah damai sama Niki, udah. Beneran Bang Hotman pengacaranya Fitri? Enggak, bukan.
Yuyun kapan ke Taiwan lagi? Oktober tanggal 25. Apa? Pride Taiwan. Ya Allah, admin gitu makanya stay di rumah aja. Iya. Kirain ngelek, kan tadi katanya kicep. Emang postingan mana yang ganggu NM? Ya nggak mungkin aku bahas di sini lah, orang ditegur, udah ditegur terus kalian suruh gue baca lagi, kan kalian tuh kadang-kadang suka ngaduk-ngaduk deh, ya. Gue udah ngomong nge-live, terus dia udah negur gue, ya kan? Terus gue mau bahas lagi, bodoh kalian, mancing-mancing gue begituan. Penasaran kenapa Nyemo takut sama Kayoke? Takut mah enggak guys, cuman dia PR ngelawan gue. Satu, gue ini di United States of America, beda undang-undang, ya. Peribahasanya, lu maling ayam di Amerika, lu di laporannya di Indonesia, ayamnya kan di Amerika kan. Coba, ya, udah beda undang-undang. Kecuali gue warga negara Indonesia dan gue melakukannya di Indonesia, nah itu ada pasalnya. Lah gue aja melakukannya di Amerika, sayang, ya. Dan yang gue lawan ini ani-ani, bukannya, kecuali misalnya aku melecehkan Indonesia, membakar bendera misalnya, atau enggak aku mengancam Indonesia dengan cara-cara apa gitu, ya, terorisme, oke, gue bisa ditangkap. Lah yang gue bahas ini ani-ani, anjing. Ya, coba kalian pikirin deh, ya, yang lebay itu dia. Kira-kira si FS masuk penjara nggak? Kita doa bersama-sama, ya. 1.200 orang. Kalian adalah menyaksikan gimana caranya Fitri untuk menyakiti banyak orang lain. Salah satunya ibu kandungnya. Kedua Cirina, ya kan. Ketiga Nikita, Loli, Nindi Ayunda, Ola Ramran, Kalina Octavia, siapa lagi ya? Femi Permatasari. Yang kalian kenal, yang kalian kena aja anak-anak tirinya, ya. Suami pertamanya. Udah karmanya dia, guys. Minta donasi NM enggak? NM itu berjalan dengan dirinya sendiri. Gue dengan cara gue, guys. Ikan koki siapa, Kak? Apa ikan koki? Apa ikan koki? Aku nggak tahu. Dokter Francisca juga salah satunya. Kalau Nindi kenapa? Aduh, kurang update deh ah. Bajunya kotor ya karena sambal belibis nih. Sambal belibis harus endorse aku nih. Sambal belibis masuk kena ini nih. Gina Candy, Luna Maya, tuh kalian tahu sendiri. Ingat. Cirina kenapa nggak laporin FS? Udah dilaporin. Sekarang tinggal eksekusi. Karena kemarin Fitri itu ini ya guys, kalian kan nanya, kok Fitri ini kebal sekali? Dia ini mucikari guys, ya. Banyak lelaki hidung belang yang dikasih ani-ani sama dia, ya. Jejak digitalnya ada, ya. Jejak WhatsAppannya ada, ya. Rate-nya berapa, itu ada. Jadi kebanyakan oknum-oknum yang nakal ini takut sama istrinya. Daripada huru-hara, ya udahlah, diatensiin, diapain, dibantu gitu. Sekarang udah nggak ada yang itu, udah nggak ada yang mau bantu, ya. Kemarin siapa, nggak perlu gue sebut lah ya. Udah pada mundur. Makanya kenapa kemarin itu si V itu sampai nangis, oh Yoke ini siapa, katanya gitu. Gue kan bencong. Nggak pernah gue bilang gue bukan bencong, ya kan. Aku ini perempuan gitu. Udah mudahan ya guys, 1 menit lagi, ya kan. The world we are living. Hai Eski, awalnya kamu bermasalah sama Fitri apa? Aduh, udah mau udahan lu baru nanya lagi. Lu nonton sendiri aja dah.